Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat semuanya dalam video pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu bangun ruang kerucut. Seperti yang tampak di sini, kerucut itu limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh kerucut? Sama seperti bangun ruang yang lainnya, kerucut juga memiliki ciri-ciri. Kalau diperhatikan di sini, yang pertama, kerucut memiliki dua sisi yang terdiri, satu sisi bagian alas, ini bagian alasnya yang berbentuk lingkaran, dan satu lagi sisi yaitu merupakan selimut kerucut atau sisi lengkung. Yang kedua, kerucut memiliki satu rusuk, itu rusuk bagian lingkaran atau bagian alas kerucut, dan memiliki satu titik puncak di bagian atasnya. Yang ketiga, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yang berbentuk dua bangun datar, yaitu satu berbentuk lingkaran bagian alasnya, yang kedua adalah bagian selimutnya. Kalau lihat di sini adalah seperti bangun segitiga. Nah, dari ciri-ciri tersebut, bagaimana kita bisa menentukan volume kerucut? Maka, mencari volume kerucut bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu volume atau P sama dengan 1/3 dikali V dikali R kali R dikali T, yang mana V dikali R kali R ini merupakan luas alas kerucut. Nah, apa saja keterangan-keterangan dari simbol-simbol tersebut? 1. V merupakan volume kerucut. Yang kedua, T ini merupakan tinggi kerucut dari puncak kerucut sampai ke alas kerucut. Selanjutnya R itu adalah panjang jari-jari alas kerucut. P digunakan yaitu 22/7 karena ini merupakan konstanta atau angka tetap. Nilai P akan kita gunakan jika panjang jari-jari atau R atau diameter dari alas kerucut itu merupakan kelipatan 7 atau angka yang habis dibagi 7. Nilai P sama dengan 3,14 akan kita gunakan jika panjang jari-jari atau R-nya atau diameternya bukan kelipatan 7 atau angka yang tidak habis dibagi 7. Nah, setelah kita mengetahui rumus mencari volume kerucut, kita akan aplikasikan dalam bentuk contoh soal. Pada gambar berikut, sebuah kerucut memiliki jari-jari alas sepanjang 14 cm dan tinggi kerucut 20 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, dari soal berikut bisa kita jawab menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bahwa rumus volume kerucut adalah 1/3 kali V kali R kali R kali T. Nah, kita masukkan angka-angkanya. V sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 20. Ingat, P di sini merupakan angka yang tetap, yaitu 22/7. Nilai R kita masukkan dari gambar tersebut adalah 14 cm. Terus dikali R kembali, R-nya masih 14 cm, dikali T, T-nya diketahui 20 cm.
Nah, setelah kita tuliskan rumus dan angka-angkanya, karena jari-jarinya merupakan angka 14, yang angka 14 itu adalah kelipatan angka 7, maka pi yang digunakan adalah 22/7. 14 dibagi 7. Kita coret saja biar mempermudah cara menghitung ya. 14 dibagi 7 sehingga menghasilkan angka 2 ya. Jadi pi sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Dari mana angka 22 ini? Ini yang di atas. Kita pindahkan ke bawahnya. Angka 2 didapat dari 14 dibagi 7. Baru kita tuliskan sisa angka yang belum digunakan, yaitu angka 14 dan angka 20. Nah, setelah kita hitung, maka 1/3 dikali 12.320. Dari mana angka 12.320 ini? Dari 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20. Baru setelah itu kita hitung kembali 1/3 kali 12.320. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 12.320 dibagi 3. Hasilnya 4.106,67 dikali 1 menghasilkan angka yang tetap atau angka yang sama. Sehingga volumenya adalah 4.106,67 cm kubik. Itu contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan dipahami. Agar lebih paham lagi, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas yaitu 10 cm dan tingginya 20 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Sama seperti contoh soal yang pertama tadi, yaitu cara menjawabnya sebagai berikut. Rumus volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kali R kali T. Yang harus kita perhatikan adalah nilai R di sini. Yaitu diketahui panjang R atau jari-jarinya 10 cm. 10 cm itu merupakan angka yang bukan kelipatan 7. Sehingga pi yang digunakan adalah 3,14. Kenapa nilai pi-nya bukan 22/7? Karena nilai jari-jari atau R-nya adalah 10 cm. Sedangkan angka 10 ini bukan merupakan kelipatan 7. Sehingga nilai pi yang digunakan adalah 3,14. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya, 1/3 kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm kali 20 cm. Kita hitung angka yang di belakang dulu, yaitu 3,14 dikali 10 kali 10 menghasilkan angka 314. Ya, turunkan kembali angka 20-nya ke sini. Sehingga volume sama dengan 1/3 kali 314 kali 20. Kita hitung angka yang di belakang, kita kalikan. 314 kali 20 sama dengan 6.280. Sehingga kita kalikan kembali 1/3 kali 6.280. Cara menghitungnya seperti contoh soal yang pertama, yaitu 6.280 dibagi 3 dikali 1. Hasilnya adalah 2093,33 cm3 kubik. Nah, ini
contoh yang kedua mudah-mudahan dipahami dari contoh tersebut. Dari dua contoh soal yang sudah disajikan, kita akan melatih kemampuan kita, yaitu latihan soal nomor 1. Nah, di sini ada sebuah gambar kerucut. Kerucut pada gambar memiliki panjang R atau jari-jari 21 cm serta tingginya adalah 25 cm. Jadi kalau lihat di sini diketahui R-nya sama dengan 21 cm, T-nya 25 cm. Pi yang digunakan adalah 22/7. Mengapa? Karena nilai R sama dengan 21 cm ini merupakan angka kelipatan 7, sehingga nilai Pi yang digunakan adalah 22/7. Ditanyakan, berapakah volume kerucutnya? Silahkan, cara pengerjaannya seperti contoh soal yang sebelumnya. Latihan soal nomor 2, sebuah kerucut pada gambar ini memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tinggi 30 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Ini juga sama cara pengerjaannya seperti contoh soal sebelumnya. Nomor 3, latihan soal untuk nomor 3. Sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 20 cm dan tinggi 30 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Ingat cara pengerjaannya, lihat dulu panjang jari-jari atau nilai R. Apakah kelipatan 7 atau angka yang bukan kelipatan 7? Untuk apa itu? Untuk menentukan nilai Pi yang digunakan. Apakah 22/7 atau 3,14? Ingat ya, kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka nilai Pi yang digunakan adalah 22/7. Jangan yang lain. Angkanya jangan diganti karena itu merupakan angka yang tetap, yaitu 22/7. Namun jika jari-jarinya bukan angka kelipatan 7, maka nilai Pi yang digunakan adalah 3,14. Baik, itu latihan soalnya, yaitu 3 soal, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.